Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak? Yang saya dengar ya Pak itu, yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, udah dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya? Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk di-compare? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu Pak. Enggak, masalah gini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, di sini mereka mengatakan bahwasannya rakyat bisa menilai di situ tadi, rakyat tidak bodoh-bodoh amat, kok bisa mengelak. Ya, selamat berjuang Mas Roy Suryo dan kawan-kawan, semoga kesehatan, keselamatan, kesuksesan selalu menyertai langkah Mas Suryo sehingga mampu membuka misteri ijazah yang aspal. Jadi teman-teman, janganlah menilai diri sendiri, biar orang lain yang menilai kita jujur atau tidak. Ya, tidak perlu lagi diperdebatkan, kita tunggu saja keputusan pengadilan. Ya, mereka para rakyat ini telah menunggu lama apakah pengadilan bisa mengadili kebenaran atau ketidakbenaran. Jadi para termul PD
karena merasa ada yang membekingking, ada saatnya akan hancur ya teman-teman. Jadi selama kezaliman berjuang tanpa manusianya yang melakukan tidak bertobat, maka hanya bencana yang akan kita rasakan. Ya, rakyat yang tidak bersalah ikut menanggung akibatnya. Jadi teman-teman, Arianto dan Andi Azwan muka pembohong semua. Ya, Arianto Termul JKW mereka ini sudah biasa makan uang haram, termasuk kepolisian kita sangat merusak citranya sendiri, siapa yang percaya. Jadi kepada teman-teman yang para pejabat ini, semoga mereka tidak akan memakan uang sogokan dari para Pak Jokowi ya teman-teman. Dan di sini juga teman-teman, Arianto itu jelas sudah membela kebohongan Jokowi. Ya, penasehat ahli macam apa kau kualitasnya seperti itu. Lebih pantas namanya penasehat ahli Termul. Ya, Arianto ini jelas-jelas telah membela Bapak Jokowi ya teman-teman. Nah, menurut saya kita tidak perlu membela Jokowi karena telah menipu rakyat selama 10 tahun teman-teman. Ya, rakyat awan pun bisa menilai nama yang benar dan mana yang pura-pura benar. Semangat Mas Roy Suryo, semoga kebenaran akan segera terungkap. Jadi teman-teman, bukan pengamat tetapi pendukung utama Termulnya ya. Yang berbohong pasti akan kena azab dan kasus ijazah JKW. Ya, perkiraanku besok hakim mempertimbangkan barang bukti milik polisi dengan mengatakan ademtik, makanya mencari barang bukti sebanyak-banyaknya dan unsur penyesuaian. Jadi kalau tidak melihat, kenapa kau katakan asli ngawur penasehat ini ya teman-teman. Nah, maju terus Roy Suryo CS. Allah yang maha benar dan kuat pasti bersamamu untuk menang. Ya, banteng tuh barang adalah Termul gempur dengan melaporkan laporan terkait 50% skripsi, scan ijazah dan riwayat studi di sedang KPIP. Ya, yang memikirkan dunia tidak takut azab, sumpah demi Allah aja diabaikan, demi Tuhan apalagi kalau belum Allah membalasnya. Ya, jadi teman-teman, barangkali jika ada penelitian Muri ke Kapolri berpengaruh terkuat semenjak kemerdekaan barangkali yang sekarang. Ya, tidak perlu jadi malaikat dan benar seolah merasa punya tiket surga kepulangan ke ledung kumpul. Jadi teman-teman, penasehat aja agak jujur. Penantesan yang dinasehatinya yang takut Tuhannya. Ya, cuma dengar saja jadi bisa dinyatakan gak jelas atau belum tentu. Ya, jadi jawaban antara iya dan tidak. Makanya gak bisa dikatakan konkret jawaban itu. Ya, dikarenakan Jokowi ini tidak mau jujur dengan kesalahan atau pembohongannya itu sendiri. Jadi saya doakan bagi pembela yang tidak benar disebar petir baik dirinya sendiri atau keluarganya. Ya, kalau kepolisian pernah menyeti ijazah asli Pak Jokowi, mengapa waktu menunjukkan ke publik fotokopinya kualitas gambarnya kurang bagus? Ya, memang dari dulu sih mereka sudah dugaan bahwasanya ijazah Jokowi ini telah dipalsukan ya teman-teman ya. Apakah kita harus percaya sepenuhnya kepada polisi sedangkan polisi sedang direformasi? Ya, ijazah Jokowi bikin di pramuka skripsi dia lupa nggak boleh berkacamata. Ya, ini juga kesalahan Pak Jokowi waktu itu ya teman-teman, karena dia tidak tahu juga bahwasanya di foto ijazah itu tidak boleh dipakai kacamata ya teman-teman. Nah, masalah ijazahnya ini bisa seharusnya selesai dengan sangat cepat, namun karena ijazah pejabat publik ini nggak jelas, makanya via tidak berani menunjukkan logika. Orang berbodoh di dunia pun paham masalah ini dan solusinya dengan cara logika manusia, bukan logika binatang. Ya, di sini teman-teman, lulusan kehutanan UGM tentunya tidak akan membuka lahan ribuan hektar untuk alasan menanam sawit dan tambang ya. Jadi banjir dan bencana alam ya teman-teman. Jadi Arianto bilang netral tapi narasi-narasinya Prajo terbukti sekarang gagap ketika diajak
uju secara ilmiah, rakyat sudah banyak yang sadar dari kebodohan selama ini karena fanatik terhadap tampilan Jokowi ya teman-teman. Ya, termo penjilat Mulyono tuh haus jabatan dan kekuasaan Pak Prabowo, pecat asli penasehat Polri nggak Pak Haryanto, bikin malu Polri. Nah Andi, Azwan sama Joshua disambela penjara sudah jelas berbohong ya, memalsukan edit Jokowi lo perlu pecat Kapolri ya. Kami bertanya yang bisa menjawab kapan perdebatan ijazah palsu Jokowi itu berakhir di penjara. Rakyat sudah bosan. Ya, mereka juga mau menanyakan kapan Jokowi mau jujur bahwasannya ijazahnya itu palsu ya teman-teman. Mereka telah lama menunggu-nunggu ya teman-teman ya. Jadi Pak Jokowi ibarat tupai melompat sepandai-pandainya, tapi melompat akhirnya jatuh juga. Ada pepatah Jawa becik ke titik olo ketoro lan ciloko ya. Jadi jangan dikasih maaf. Roy Maling Pak, dia sudah banyak memfitnah Bapak penjara Roy Maling. Ya, Arianto nggak layak menjadi penasehat Polri, ahli Polri, tapi paling bagus menjadi ketum Prajo karena dia jelas-jelas termuringin. Jadi teman-teman, saya nanya dengan lantang kapan sih sidang ijazah palsu Jokowi ini? Ya, Jokowi saya amati selama 2 periode tidak pernah berkacamata, tidak berkumis, kejanggalan yang paling menyolok. Seandainya saya jadi pembelanya pasti ditanya jenengan Pak Jokowi dan kan tidak kumis berkacamata. Ya, sidang KPIP adalah kunci. Ijazah ada kalau proses dan dokumennya jelas atau ada. Terus bongkar UGM di sidang KIP. Jadi teman-teman, itu saja.